Ya, insiden henti jantung seperti yang menimpa Christian Eriksen juga bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Waspada dan mengenali gejala serta penyebab henti jantung itu penting untuk diketahui. Yang juga sering jadi pertanyaan adalah apakah henti jantung ini sama dengan serangan jantung. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah terhubung lewat Zoom bersama dengan dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Siloam, Dr. Vito Damai. Selamat malam, Dr. Vito. Hai, selamat malam Fani dan semua pemirsa CNN. Hai, sehat-sehat ya kita semuanya, Dr. Vito ya. Sehat, semoga semua jantung masih berdetak ya yang mendengarkan ini sekarang. Jantungnya sehat semuanya ya. Tapi kalau misalnya kemarin nih Dr. Vito melihat kejadian Eriksen, dari kacamata dokter yang juga kayaknya penggemar sepak bola juga nih ya, melihat kejadian yang menimpa Eriksen ini, sebenarnya apa sih yang could happen atau what happened with Eriksen kemarin itu? Ya, ketika kita melihat seseorang atlet apalagi sedang kolaps dalam keadaan tidak berbenturan dengan pemain lain atau dengan ada pemain lawan, tidak ada benturan fisik, maka kita harus curiga bahwa itu adalah sebuah henti jantung, cardiac arrest, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya aritmia maligna. Itu namanya korslet jantung lah bahasa gampangnya, dan ini bagian yang cukup berat nih, karena bisa menyebabkan jantung tidak berpompa seperti normal, tidak ada aliran darah ke otak, sehingga mendadak orang itu kolaps begitu aja. Itu kenapa dok? Maksudnya ini kita mengingat Christian Eriksen masih muda 26 tahun gitu. Kemudian dia juga atlet. Pasti kan gaya hidupnya sehat dong sebagai atlet kan ya. Kok bisa sih terkena itu? Nah, ini memang sebabnya banyak sekali. Tapi seperti yang ada buku yang saya tulis mengenai henti jantung pada atlet dan orang muda. Itu memang ternyata kalau henti jantung terjadi pada usia di atas 35 tahun ke atas, itu kebanyakan karena serangan jantung. Berbeda halnya kalau terjadi di bawah 35 tahun. Itu kemungkinan karena korslet jantung tersebut atau gangguan aritmia. Hal yang lain adalah gangguan bawaan. Contoh misalkan ada defek pada jantung sehingga dibilang bocor jantung atau klapnya kurang rapat dan lain-lain. Jadi ada penyakit jantung bawaan yang mungkin saja dimiliki oleh orang yang kelihatannya fit, tanpa ada faktor risiko seperti diabetes ataupun orang hipertensi, dia masih muda, masih jadi atlet, itu mungkin saja terjadi. Dan umumnya yang membuat seseorang sampai jatuh kolaps begitu aja adalah aritmia jantung atau korslet jantung tadi. Oke, so ini bisa terjadi sama siapa saja dan kapan saja ya dok? Ya, sebenarnya demikian, bisa terjadi pada siapa saja. Namun, kita perlu lebih berhati-hati kepada orang-orang yang orang tuanya, orang tua kandungnya, atau saudara sekandungnya, itu punya riwayat meninggal di usia muda. Nah, itu kita lebih waspada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang-orang yang pernah pingsan tiba-tiba atau pernah blackout tiba-tiba. Itu juga kita harus hati-hati juga. Oke, dok, ini juga harus kita mungkin bedakan ya di literasi lagi. Kalau misalnya ini ada serangan jantung, ada henti jantung, itu cara membedakannya seperti apa? Oke, per definisi mudahnya begini. Henti jantung tidak selalu karena serangan jantung. Orang meninggal karena sebab apapun, berarti jantungnya berhenti memompa atau berdetak seperti normal. Itu namanya cardiac arrest atau henti jantung. Oke. Nah, sebaliknya serangan jantung tidak selalu berujung pada henti jantung. Ada orang serangan jantung yang survive, tidak ada cardiac arrest. Nah, itu hal yang sangat berbeda. Serangan jantung diakibatkan karena penyumbatan pembuluh darah yang menyuplai otot jantung tiba-tiba, sehingga serangan jantung. Kalau henti jantung bisa terjadi karena hal tersebut juga, tapi bisa terjadi karena sebab lain. Contohnya tiba-tiba korslet jantung tadi, sehingga akhirnya yang harusnya jantung memompa secara otomatis tiba-tiba dia ngadat. Nah, itu juga henti jantung. Jadi itu bedanya, henti jantung dan serangan jantung. Oke, ini kalau misalnya orang yang tidak punya riwayat atau rekam medis berhubungan sama jantung masih bisa berarti terkena atau punya potensi terkena henti jantung gitu dok? Ya, demikian potensinya bisa. Karena apa? Ini sekaligus saya menjawab aja karena banyak yang dari tadi nanya, kok bisa atlet sekelas itu nggak terdeteksi? Bisa, karena mungkin saja orang menjalani medical check up tapi tidak khusus kardiak medical check up atau bukan khusus check up jantung. Jadi secara umum saja. Sedangkan untuk memeriksa itu seperti orang EKG. EKG itu akurasinya hanya 30% untuk bisa menebak seseorang ada penyakit jantung apa tidak. Walaupun memang itu adalah saringan yang pertama ya. Kadang-kadang ada gangguan irama jantung yang bisa dideteksi dengan EKG saja, EKG sederhana. Ada juga yang enggak. Nah, karena itu pemeriksaan secara menyeluruh itu lebih disarankan. Hal ini memang jadi perdebatan juga sih. Karena itu kapan sih kita harus periksa, itu nanti kita bahas ya. Oke. Ini sebelum bicara mengenai antisipasi, kemudian apa saja sih yang harus misalnya kita lakukan gitu untuk mencegahnya. Tapi yang ingin kita tanyakan juga adalah pertolongan pertama apa sih yang mungkin harus atau bisa kita lakukan kalau kita melihat ada korban henti jantung dekat kita? Wah, ini pertanyaan cerdas sekali.
Karena apapun penyebabnya sebenarnya itu kan masih bisa menunggu beberapa waktu ya. Yang penting adalah menolong kita saat itu juga. Nah kalau kita perhatikan yang saya salut adalah ketika terjadi henti jantung, sebenarnya di awal bukan medis yang menolong dia di awal, tapi yang menolong adalah kaptennya Simon Jair. Jair, betul. Pemain lain itu ada dekat dia hanya bingung nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu pemain nomor 4 datang si kapten ini langsung dia berusaha untuk mengeluarkan lidahnya supaya nggak tertelan, baringkan dengan posisi yang proper supaya bisa dilakukan CPR. Kayak epilepsi ya dok ya? No, it's actually different, tapi memang kelihatannya mungkin karena kelihatan hampir kejam, sama. itu kelihatannya mirip ya. Nah, poinnya adalah begini, harusnya setiap orang yang berkecimpung di bidang olahraga, walaupun dia bukan medis, dia harus bisa CPR atau pijat jantung luar. Minimal dia harus bisa itu. Nah, kalau sekarang orang lagi pada rame-ramenya mungkin sering olahraga rutin ya, bukan atlet profesional, tapi mereka adalah sport enthusiast. They have to learn about CPR. Dan mereka bisa tolong banyak orang dengan itu. Angka survival CPR itu bila dilakukan dengan benar, bervariasi antara 17% hingga 44%. It's a big number actually, it's very significant. Bisa membuat perbedaan ya, ini kayaknya harus masuk dalam literasi atau latihan yang dilakukan di kantor-kantor kita, bagaimana caranya melakukan CPR yang baik ya dok ya, mungkin jadi pertimbangan buat kantor. Nah, itu saya tanya, makanya tadi di Instagram saya bilang PSSI udah punya ide belum, siapa tahu kita bisa bantu untuk bisa memfasilitasi pemain sepak bola Indonesia yang bermain profesional harusnya bisa CPR. Jadi ketika terjadi hal yang sama dia bisa tolong, entah apapun penyebabnya tapi dia tolong dulu. Oke. Dokter Vito, ini kalau misalnya melihat penyakit jantung menjadi salah satu silent killer ya di dunia, dan beberapa kasus kematian kan juga terjadi saat korban lagi workout atau pulang workout nih. Apakah masalah pada jantung ini bisa diantisipasi, dan tadi ya seperti pertanyaan saya sebelumnya, ini bisa kita cari tahu penyebabnya, dideteksi sebelum terjadinya insiden ini? Tentu sebagian bisa. Satu tadi saya bilang bahwa kadang-kadang EKG standar saja itu bisa menemukan bahwa ada kelainan jantung. Walaupun nggak selalu bisa. Contoh pada Christian Eriksen, saya yakin untuk standar pemain bola profesional, dia pasti sudah pernah menjalani minimal EKG standar dan treadmill. So I think it's mungkin more advanced arrhythmia ya, jadi gangguan jantung yang lebih advance lagi. Tapi pemeriksaan selanjutnya bisa sebenarnya kalau misalnya kita curiga. Saya pernah dapat pasien juga ada sepak bola dari luar negeri, dan kita lakukan waktu itu ekokardiografi atau USG jantung. Kita menemukan dinding jantungnya menebal, dan ini a very high risk untuk bisa arrhythmia. I told the patient, pemain sepak bola itu, dan akhirnya manajernya bilang bahwa akhirnya dia pulang kembali ke kampung halamannya, nggak jadi pemain sepak bola lagi. Karena memang lebih berbahaya itu dong, lagi dia main tiba-tiba bola setengah lapangan gimana? It's about life kan? It's more than a game gitu ya. Oke, dok, ini juga ada pertanyaan sih, kalau apa ada korelasi ya antara olahraga yang kita lakukan gitu, kalau misalnya kita kebetulan melakukan olahraga berat dengan serangan atau potensi serangan atau juga potensi henti jantung, itu ada korelasinya nggak sih? Misalnya kayak semakin berat olahraga yang kita lakukan, berarti semakin besar pula potensi serangan atau henti jantung bisa terjadi sama diri kita. Oh, this very smart question, karena orang kebanyakan akhirnya jadi khawatir dan takut olahraga. So the fact is, sampai sekarang ketika dilakukan penelitian dengan menggunakan MRI untuk melihat apakah benar ada kerusakan jantung ketika orang latihan olahraga dengan berat. Akhirnya jawabannya adalah bukan. Jadi ini bukan karena dia latihan olahraga berat, bukan karena orang terlalu kelelahan atau oh ini terlalu keras nih latihannya. Sebenarnya nggak juga. Karena ternyata untuk mencapai batas bahwa dia terlalu berat, over gitu, ternyata sangat jauh. Ketika dilakukan penelitian dengan MRI tersebut, sebagian otot jantung yang rusak itu kecil, satu. Yang kedua, sangat kecil atlet yang mengalami hal tersebut. Jadi bisa dikatakan batas untuk kita namanya over itu sangat jauh sebenarnya. Yang masalah adalah setiap orang, sekali lagi dia cenderung lupa atau dia tidak periksa dirinya bahwa dia punya kelainan jantung, sehingga dia akhirnya mengalami seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi bahwa untuk olahraga sebenarnya aman-aman saja. Nah, anjurannya adalah kita olahraga untuk apa? Ketika olahraga untuk masuk ke taraf yang profesional atau intensitasnya berat, tentu kita harus periksa lebih dibandingkan orang biasa. Karena ada batas maksimal di mana kita tahu ini benefit buat jantung sudah tercapai. Contoh, kita sebenarnya cuma perlu moderate intensity untuk mencapai jantung yang baik. Tapi kalau Anda ingin sebagai atlet maraton atau Anda ingin triathlon, tentunya kan lebih daripada itu. So itu yang menurutku perlu perhatian lebih dibanding hanya sekedar medical check up biasa. Terakhir Dokter Vito, ada asupan nggak sih atau suplemen yang mungkin bisa kita konsumsi gitu ketika kita ingin menghentikan memperkecil potensi serangan dan juga henti jantung itu? Kalau serangan jantung tentunya kita memang kita perlu mungkin
suplemen omega 3 yang untuk bisa membantu kolesterol. Itu mungkin saja ya, tapi itu bukan kewajiban juga sebenarnya. Jadi sebenarnya suplemen khusus sih nggak ada. Kalau kita berbicara mengenai dalam konteks Christian Eriksen seperti ini, maka suplemen tidak akan membantu karena ini bukan soal pola hidup. Jadi makanya saya tadi juga bilang di Instagram saya bahwa saya bilang ini bukan masalah pola hidup sehat. Dia jelas sehat harusnya, tapi ini masalah orang deteksi dini yang kelewatan, itu aja sih. Masih 29 tahun ternyata kena henti jantung, berarti juga tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar sana bisa kena hal yang sama ya. Jadi pinter-pinternya kita juga berbuat baik setiap hari ya dok ya. biar biar banyak yang ngedoain baik-baik maksudnya. Oke, terima kasih atas informasinya Dr. Vito Damai. Kita sehatkan jantung kita semuanya sama-sama. Dr. Vito juga sehat. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Selamat malam dok. Malam Penny dan semua CNN.